luar biasa. Ini adalah kiriman kedua karena waktu yang pertama ternyata udah keburu habis sama anakku ya, karena suka banget. Ini Masya Allah keripik brownies Legine. Kalau pesan itu di dapur umiku, ini enak-enak banget. Masya Allah, ini enak banget. Renyah seperti makan coklat crispy. Nah, berbagai rasa ada di sini. Ya, cobain kayak gini. Ini luar biasa, nggak bakal nyesel. Ini juga enak nih. Langsung aja cari keripik brownies Legine yang ada di dapur umiku. Itu alamatnya. Hey guys, jumpa lagi di channel saya Mr. Pola, channelnya UMKM naik kelas. UMKM Pola, ekonomi pasti munggah. Kali ini Mr. Pola akan mengunjungi kediaman Ibu Dina Lestari Hanafi. Beliau memproduksi produk-produk yang sangat istimewa. Salah satunya adalah keripik Legine, keripik brownies Legine. Bagaimana keistimewaan keripik brownies Legine akan kita cari tahu guys. Mari kita langsung saja menuju ke rumah Ibu Dina Lestari Hanafi. Ayo guys. Hey guys, saat ini saya sudah bersama dengan Bunda Dina Lestari Hanafi. Beliau adalah pemilik brand Dapur Umiku. Kita ingin kepoin guys, bagaimana Ibu Dina ini memulai bisnisnya dari awal sehingga produknya semakin terkenal, terutama di keripik browniesnya, keripik brownies Legine ini. Oke, kita akan langsung tanya-tanya ke beliau. Mbak Dina, selamat siang. Selamat siang, Pak Teguh. Saya ingin tahu lebih banyak ini, bagaimana Mbak Dina memulai bisnisnya sehingga produk-produknya ini semakin terkenal, khususnya di Solo dan sekitarnya. Bisa diceritakan sedikit latar belakang memulai bisnisnya Mbak Dina? Oke, baik Pak. Sebelumnya terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk membagi pengalaman saya. Produk saya sebenarnya banyak Pak Teguh, dari snack-snack untuk hidangan acara-acara. Kemudian saya beralih ke sebuah produk yang saya pikir bisa tahan aman dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, saya berpikir produk apakah itu? Kemudian saya waktu itu menemukan produk ini ketika jualan saya. Awalnya saya jualan di pinggir jalan, itu sedang sepi. Karena banyak waktu di rumah, saya olah resep sendiri. Bagaimana bisa menciptakan produk yang lain daripada yang lain, yang tentunya nanti akan menjadi booming di pasaran. Akhirnya saya trial terus, dapatlah produk ini, keripik brownies dengan brand Legine, dan alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Kalau boleh tahu Mbak Dina, arti untuk Legine itu dalam produknya seperti apa ya? Untuk tagline-nya atau brandingnya agar lebih mudah dikenal di masyarakat, mengapa mengambil nama Legine itu? Ya, karena produk yang saya angkat ini bahan utamanya adalah coklat. Hampir 80% bahan utamanya itu coklat, baik coklat bubuk maupun coklat batangan yang dilelehkan. Dan coklat itu identik dengan manis Pak, jadi manis. Nah, karena saya orang Jawa, saya ingin mengangkat kejawaan saya di dalam produk saya. Makanya saya bikin produknya bernama Legine. Kurang lebih artinya manis sekali. Berarti gitu artinya manis guys. Kalau guys beli produknya ini, kira-kira misalnya kalau kurang manis, bisa dilihat pasangannya sendiri-sendiri. Nanti akan tambah manis itu guys. Jadi itu artinya adalah manis karena ya, 80% ya, ya 80% ternyata bahan bakunya adalah coklat. Coklat, iya Bapak. Sangat istimewa sekali. Terus keistimewaan lain apa kira-kira ini, Bunda? Keistimewaan lainnya produk ini praktis Pak. Praktis, ya. Kemasannya cantik, praktis, Maksudnya bisa dibawa, cantik, ya. bisa dibawa kemanapun dan cocok untuk acara apapun. Dan ternyata ini perizinannya juga sudah lengkap ya ini, Alhamdulillah Bunda. Pak, iya.
ada PIRT dan halal juga guys. Betul. Jadi sudah ada jaminan bahwa produk ini halal Betul. dan memenuhi syarat ada izin dari kesehatan Iya. PIRT. Nah, Iya. sangat luar biasa sekali guys. Nih. Oke, Mbak Dina, untuk memperoleh perizinan seperti ini dan mendapatkan ide-ide produk seperti ini, ada yang mendapat support dari mana yang kira-kira diterima sehingga bisa memperoleh perizinan halal dan PRT dan sebagainya. Baik Pak, akan saya jelaskan. Jadi untuk mendapat produk yang sudah dengan legalitas yang komplit ini tidak serta-merta ya Pak ya. Jadi ada prosesnya. Alhamdulillah sejak 4 tahun yang lalu saya istilahnya merapat ke dinas terkait, terutama di Plut Pak. Nah di Plut itu saya mendapat pendampingan dari usaha saya yang nol, yang tidak tahu apa itu legalitas, kemudian didampingi, kemudian diberi berbagai macam ilmu bagaimana produk itu bisa berkembang dari izin usaha, meningkat lagi apa itu PIRT, meningkat lagi bagaimana mendapatkan halal, dan puncaknya lagi bagaimana produk saya itu bisa mendapatkan hak intelektual, hak paten, hak bar. Oh, hak paten juga sudah Iya, didaftarkan ya, Bunda. Sudah, Jadi Pak. sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi fasilitas dari pemerintah ternyata memang bisa menumbuh kembangkan usaha dari para UMKM. Dan mungkin teman-teman sobat UMKM yang selama ini belum merapat ya ke dinas-dinas terkait, nah bisa dihubungi ke dinas-dinas terkait, misalnya di Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing kota dan kabupaten. Sangat luar biasa sekali Bunda, dan ini bisa menginspirasi dari produk teman-teman lain dan memotivasi sehingga bisa membuat produk yang sangat luar biasa seperti ini. Ayo kita lanjutkan lagi guys, kita ingin tahu bagaimana sih strategi Mbak Dina Umi Azam ini menghadapi di masa krisis sih, di masa pandemi, sehingga usahanya masih tetap bertahan, bisa berjalan dengan lancar. Apa sebenarnya strategi yang dilakukan untuk mempertahankan produk keripik leg ini? Oke, mari kita tanyakan guys. Halo Mbak Dina. Iya. Kita tahu sekarang masa pandemi menyebabkan perubahan penjualan, kemudian perubahan pola bisnis yang ada sekarang ini. Dan ternyata saya melihat keripik legin ini masih tetap eksis, Mbak. Bisa diceritakan bagaimana strategi dari Mbak Umi Azam ini sehingga produk legin ini masih tetap eksis di tengah krisis sekarang ini? Oke, baik Pak. Untuk keripik legine kenapa masih tetap eksis? Itu karena kami sebagai produsen tidak hanya menjualkan produk itu one by one, jadi dari orang ke orang, tapi kita menjaring reseller Pak. Oh, reseller ya, Iya, gitu ya. jadi kita menjaring reseller sebanyak-banyaknya seluruh Indonesia. Berarti kita juga bisa jadi reseller ini, Bunda. Bisa Wah, sekali, Pak. menarik sekali Iya. ini, guys. Iya, nah dengan reseller itu bukan saja membantu saya dalam penjualan, tapi bisa memberdayakan orang lain. Oh, Karena luar orang biasa, lain pun ya. bisa mendapat penghasilan dari keripik brownies. Jadi karena hal yang berkesinambungan itu, makanya keripik brownies masih bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Karena walaupun kita nanti otomatis mendapat untungnya tidak Iya. begitu banyak karena harus dibagi Betul, dengan iya, reseller, iya. tapi itu hal yang bisa membuat kami bertahan Pak. Oh, begitu. Jadi Bu Dina ini tidak hanya kesuksesan untuk diri sendiri, ternyata beliau bisa membawa teman-temannya juga bisa ikut sukses dengan menjadi resellernya. Sangat menarik sekali. Oke, ada strategi lain di masa pandemi seperti ini selain dengan strategi memperbanyak resellernya? Iya Pak. Mau tidak mau kita harus main promo Pak, karena Main promo. ini produk kan bukan produk pokok ya. Iya, Sedangkan betul sekali. Ekonomi Indonesia kan sedang sulit. Jadi selain menjaring reseller, kita juga mengadakan promo-promo produk, misalnya
beli 5 gratis 1 Betul sekali ya. Untuk event-event tertentu Ya. saja. Jadi promo produk yang sangat menarik sekali sehingga menarik minat untuk membeli kembali gitu ya Mbak Dina. Betul. Oke, sangat luar biasa pengalaman-pengalaman dari Mbak Dina. Tapi saya ingin melihat dari sisi lain ya, Mbak Dina ini sebagai ibu rumah tangga. Nah, sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pelaku UMKM. Nah, bagaimana kira-kira ini Bunda mengatur waktu sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai pengusaha UMKM, bagaimana cara mengatur waktunya ini untuk waktu produksi atau kemudian waktu pemasarannya seperti apa? Bisa diceritakan sedikit, Ibu? Iya. Gitu. Baik Pak. Jadi kalau ibu-ibu tidak dipungkiri, apalagi dengan 3 anak pasti rempong sudah pasti Ya. Pak. Tapi saya juga punya peran lain, yaitu saya seorang UMKM dan saya Iya, bangga betul sebagai sekali. ibu sekaligus UMKM. Jadi untuk mengatur waktunya agar bisa tetap berjalan dengan baik, otomatis kita harus menggandeng suami. Menggandeng Jadi kita suami. harus kerjasama. Dengan Iya. kerjasama yang baik, dengan komunikasi yang baik, otomatis semua bisa dijalani dengan baik. Iya. Intinya kerjasama dengan pasangan Iya. untuk bisa mengatur waktu, karena di dinas pun dalam pendampingannya banyak sekali seminar-seminar penting. Iya, Saya harus betul keluar sekali. rumah, Iya, betul sekali, saya Pak. Iya. harus pameran Pameran misalnya. begitu, Nah, ya. itu ya anak-anak sementara sama suami. Oh seperti ya itu, begitu. Pak. Iya. Jadi salah satu kuncinya guys, ternyata adanya kerjasama, dukungan dan support dari pasangannya. Jadi Ibu Dina sebagai pelaku UMKM sekaligus sebagai ibu rumah tangga, ternyata bisa mengkomunikasikan kepada suaminya ketika ada kegiatan-kegiatan di luar, dan suami ternyata bisa mengambil peran sebentar sebagai mensupport dan mengasuh anak di rumah sebentar ketika Ibu Dina ini ada kegiatan di luar. Ini sangat luar biasa sekali. Sangat menarik sekali guys. Oke. Baik guys, tadi kita sudah cukup panjang ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dina Lestari sebagai pemilik atau owner keripik brownies Legine. Nah, mungkin dari Mbak Dina ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk para pelaku UMKM di Indonesia dalam menghadapi krisis sekarang ini, dan kemudian mungkin kepada pihak-pihak lain yang selama ini mungkin memberi bantuan, fasilitasi dan support, mungkin bisa disampaikan mungkin Mbak Dina. Iya, baik Pak. Untuk teman-teman UMKM di luar sana, di seluruh Indonesia, ayo kita tetap semangat. Pandemi COVID-19 jangan menjadikan alasan untuk kita patah semangat. Siap, Bu. Masih banyak strategi, masih banyak lagi kesempatan yang membuat kita tetap bertahan. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Iya. Untuk terima kasih sekali, terima kasih sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya kepada dinas-dinas terkait yang selama ini membantu UMKM seperti saya. Dalam hal ini brand saya Dapur Umiku, Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta, Pusat Layanan Usaha Terpadu Plus Surakarta, kepada para konsultan yang ada di dalamnya, terutama Bapak Teguh yang sudah selama ini mendampingi saya tidak bosan-bosan 4 tahun. Insya Allah. Alhamdulillah, dari saya nol yang tidak tahu apa-apa sampai menghasilkan produk sekeren ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Dinas UMKM Surakarta, dan terima kasih Pulut. Ya, terima kasih. Halo guys, ini cukup sekian Mr. Polah berkunjung ke Dapur Umiku. Nanti kita akan bertemu lagi di UMKM yang lain. UMKM Polah, ekonomi munggah.